Baik, terima kasih banyak atas semua pertanyaan. Yang pertama, benar bahwa nasihat Nabi nanti tersampaikan ke pertemuan berikutnya, bahwa ada beberapa masalah, ada beberapa perkara yang bisa dilakukan ketika marah itu datang. Nah, tadi permasalahannya, di antara nasihat Nabi, kalau sedang marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Nah, jadi tujuan duduk ini supaya tangan dan kaki tertahan untuk tidak melakukan pukulan, tamparan. Kalau duduk pun masih marah, maka disuruh berbaring. Disuruh berbaring. Masih juga, maka segera berwuduk. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau kita marah di jalan, seperti kata Pak Jamil tadi, kita marah di jalan dengan tukang becak lah. Malamnya tukang becak lah contohnya, kan? Jadi dah kemah ke tukang becak, bengih dia misal. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita duduk dalam becak dia, tambah marah. Saya tak duduk dalam becak aja, tambah bengih. Kita duduk di trotoar, dia pergi, rugi aja kita marah, kan begitu. Jadi di saat seperti itu ada satu yang Nabi sebenarnya katakan, tapi pembahasan ini nanti ke depan kita detilkan, yaitu ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti ada hadis yang ke depan kita bacakan. Kalau engkau ucapkan itu, kata Nabi, maka hilanglah marahmu. Jadi ucap berulang-ulang. Kenapa harus berlindung pada godaan syaitan? Karena syaitan itu menghembuskan marah itu, Pak. Dia pruh-pruh itu dalam dada kita, kabengih aju katakat aju, kahambu katakat aju cuduk, katop aju katanya. Ini kita yang rencana, tidak ada rencana nusuk. Kita pegang pisau itu untuk gertak aja. Tapi dibisik dalam hati ini, katop aju. Disuruh top. Untuk 2024 disuruh top. Ditusuk terus kata syaitan. Kita tusuk. Habis tusuk, mati anak orang, di situ kita mulai bermasalah. Itu semua amal syaitan. Makanya ketika marah, enggak bisa kita duduk, wuduk enggak ada, itu jangan cari-cari air wuduk, enggak perlu. Kita kalau cari air wuduk enggak dapat, bertambah marah kita, Pak. Dak wek-wek dah minta itu maya. Kan ada bertambah begini, tertipak upaya lampu-lampu merah kita sepak semuanya, kan? Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim berulang-ulang sampai hilang rasa marah kita. Nah, itu yang paling efektif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang begini, Pak, kalau kita enggak biasa mendengarkan, mengamalkan, nyan hai tibit nyan. Walaupun ikut pengajian sudah 20 tahun, tapi menyobengih hai tibit, auzubillah nyan. Yang ditibit apa? Suruh kejar mama, suruh kejar bapak, suruh kejar anjing. Enggak keluar itu, auzubillah itu enggak keluar. Hai tibit, walaupun pengajian dumho dah ikut, tapi enggak mau keluar itu. Itu perlu dibiasakan, perlu memaksa diri untuk beramal dengan amalan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, berbeda pandangan yang menyebabkan kita marah. Selayaknya memang kita tidak sampai ke situ urusan marah kita. Berbeda pandangan itu selama bukan ajaran sesat, cuma berbeda-beda ijtihad. Yang satu meyakini hari raya hari Sabtu, yang satu lagi hari rayanya hari Minggu. Itu kenapa kita harus marah? Itu hasil ijtihad. Ru'yah itu ijtihad, Pak. Ru'yah dan hisab itu ijtihad. Enggak mesti marah. Yang hari raya hari Sabtu ya sudah ikut dari Sabtu, yang hari Minggu ikut dari Minggu. Yang seharusnya kita marah adalah orang yang tidak salat hari raya, tidak kurban, tidak lakukan apa-apa. Itu yang seharusnya kita marah. Nah, inilah kebiasaan kita dengan sesama mukmin. Kita entah kenapa ada yang memprovokasi, mengajak orang beramai-ramai untuk membenci satu kelompok. Ini lebih besar dosanya. Kita bisa jatuh ke dalam dosa mengupat. Kita bisa jatuh ke dalam dosa suudzon. Kita bisa jatuh ke dalam dosa mengadu domba. Memprovokasi itu kan namimah. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah an-namam. Tidak akan masuk surga yang selama hidupnya suka mengadu domba. Ini penyakit. Penyakit. Jadi misal dalam pengajian juga begitu. Jadi ada yang memprovokasi itu, Pat semebut. Oh, di Masjid Jami' siapa?
ustaz fulan itu bukan ustaz kita, enggak usah ngaji di situ. Itu ustaz bid'ah. Ada juga yang model begitu. Jadi kamu gekun ustaz bid'ah. Nanti ada yang ustaz sunnah, ustaz wajib, ada ustaz haram itu lagi. Macam-macam model. Itu penyakit. Maka berulang-ulang saya katakan bahawa berbeza biasa. Tapi jangan sampai bermusuhan. Jadi santai saja. Oh, kita yakin dengan amal, dengan keyakinan yang kita percaya itu, lakukan saja. Tapi jangan menyalah-nyalahkan keyakinan orang. Jangan salahkan keyakinan orang. Kalau semakin banyak wawasan kita dalam fikih, terutama fikih perbandingan mazhab, semakin kecil kemungkinan kita marah sama orang. Jadi kita enggak marah lagi melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi. Ada orang yang gerak-gerakkan jari waktu tasyahud, kita enggak marah lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu ternyata dalam mazhab Malik disunnahkan menggerak-gerakkan jari. 3 mazhab tidak sunnah. Itu maka solusinya adalah berilmu lah. Jangan lampiaskan kemarahan dengan sesama ahli ibadah selama tidak sesat. Baik, insya-Allah kita sambung. Cuma Bapak Ibu, saya ingin umumkan minggu depan saya tidak di tempat karena ada urusan di Banda Aceh. Jadi kita bertemu 2 minggu yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.